Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sugianto Lumbanturuan dengan stambuk E281200014. Baik, pada kesempatan kali ini kami mendapat tugas dari dosen PHPT, Pengelolaan Hama dan Penyakit Terpadu, mengenai implementasi PHT pada berbagai tanaman. Kebetulan di sini saya mengambil jenis tanamannya yaitu tanaman kedelai, sehingga saya membuat judul pada presentasi saya kali ini, pada video pembelajaran saya kali ini, yaitu dengan judul Implementasi Pengelolaan Hama dan Penyakit Tanaman Kedelai, yaitu dengan nama latinnya Glycinen Max L. Baik, sebelum kita masuk ke implementasinya, tentu perlu kita juga memahami bagaimana apa sih tanaman kedelai itu, apa sih definisi dari tanaman kedelai itu. Baik, tanaman kedelai merupakan salah satu tanaman polong-polongan yang masuk kepada golongan legum ya. Kemudian juga bisa disebut sebagai atau masuk ke dalam tanaman pangan. Kedelai menjadi salah satu komoditi paling utama setelah padi yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi sebagai protein nabati yang cukup tinggi bagi kebutuhan manusia. Protein yang bagaimana? Yaitu protein yang dihasilkan daripada tanaman kedelai tersebut, yaitu mengenai pembuatan tahu, tempe, tauco, dan lain-lain. Tentu kita perlu memakan tahu. Saya rasa hampir tiap hari kita mungkin mengonsumsi daripada tahu, sehingga tahu inilah berasal daripada si kedelai yang menghasilkan protein yang tinggi untuk kesehatan manusia. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya manusia, permintaan masyarakat kepada tanaman kedelai semakin meningkat. Permintaan tanaman kedelai atau permintaan produksi daripada tanaman kedelai semakin meningkat. Ini sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat dikarenakan masih kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan hama dan penyakit tanaman pada tanaman kedelai. Tentu ini akan membuat atau mengalami kesulitan dalam menghasilkan produksi tanaman kedelai yang tinggi. Sehingga pada video ini saya memberikan sedikit informasi bagaimana kita mengimplementasikan, mengelola daripada hama dan penyakit tanaman khususnya untuk tanaman kedelai. Baik, di sini sudah dapat 4 poin mengenai prinsip dasar PHT pada tanaman kedelai. Oke, yang pertama itu pemahaman agroekosistem pertanian. Sebelum masuk kita ke cara pengelolaannya, kita tentu harus memahami dulu pemahaman agroekosistemnya. Kemudian kita harus paham juga mengenai budidaya tanaman sehat. Kemudian pemanfaatan, perangkap, dan pendayagunaan musuh alami. Kemudian yang keempat, yaitu pemantauan lahan secara rutin. Pada keempat ini saya akan jelaskan lebih dalam di slide berikutnya. Oke, baik. Di sini yang pertama, pemahaman tentang agroekosistem pertanian. Agroekosistem pertanian merupakan salah satu bentuk ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia yang ditujukan pada produksi pertanian dengan fungsi untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas daripada tanaman tersebut, yaitu yang perlu dipelajari dalam agroekosistem itu mengenai komposisi jenis-jenis tanamannya, kemudian pemanfaatan musuh alaminya, kemudian bagaimana kelompok bioteknya, kemudian setelah dipahami dari ketiga tersebut, maka terjadilah interaksi dinamis antara komponen-komponen biotik yang terdapat pada tanaman tersebut. Kemudian setelah kita terjadi interaksi, maka kita perlu atau bisa
terapkan. Bagaimana strategi pengelolaan populasi hama yang terjadi pada tanaman tersebut? Bagaimana strategi pengelolaan populasi penyakit yang ada pada tanaman tersebut? Baik, kita lanjut budidaya tanaman sehat. Salah satu untuk menciptakan budidaya tanaman sehat yaitu perlunya sanitasi atau kebersihan lingkungan yang di sekitar. Kemudian setelah itu maka perlu juga penerapan PHT mengenai budidaya tanaman keledai. Yang pertama itu pemilihan varietas mulai dari benih, kemudian penyiapan benihnya, kemudian terjadilah pengolahannya, penanaman. Terus kita urus atau seperti biasa kita urus menetapi budidaya tanaman sehat. Kemudian setelah ini maka budidaya akan lebih produktif atau tanaman kedelai akan menghasilkan kualitas yang baik serta kuantitas yang tinggi. Baik, yang ketiga, pemanfaatan perangkap dan pendayagunaan musuh alami. Sering kita salah kaprah mengenai pemanfaatan perangkap. Di sini saya sudah memberikan gambaran mengenai pemanfaatan perangkap dan musuh alami untuk slide selanjutnya. Yang pertama itu pemanfaatan perangkap yaitu dengan menggunakan yellow stick trap atau menggunakan plastik warna kuning yang di dalamnya akan terdapat lem sehingga hama yang berterbangan akan nempel pada plastik kuning tersebut. Kemudian yang di bawahnya juga yaitu pemanfaatan ini digunakan untuk malam hari, yang dimana ini akan diletakkan di sawah dengan menyalakan lampu. Tentu kita ketahui bahwa hama itu sering atau menyukai tanaman atau menyukai kondisi yang terang, sehingga dia akan hinggap ke sana. Kemudian di dalam juga sudah ditaruh kayak piringan begitu serta air di dalamnya, sehingga nanti akan masuk ke dalam air tersebut, sehingga terjadilah perangkap pada hama tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengelolaan OPT-nya. Pengelolaan OPT pada tanaman kedelai dapat dilakukan secara mekanik yang bertujuan untuk mematikan hama dan bantuan alat dan bahan, yaitu dengan melakukan perangkap yellow stick trap. Kemudian hama yang sering menempel pada plastik kuning tersebut atau pada yellow stick trap tersebut yaitu kumbang daun keledai, kemudian maupun kumbang-kumbang lainnya. Selain itu, ada juga dalam menggunakan feedball trap, nanti di dalamnya akan terdapat atau terperangkap ulat gerayak, kutu kebul, maupun hama-hama lainnya. Kemudian penyakit yang sering menyerang daripada tanaman kedelai yaitu karat daun, kemudian bercak daun. Oke, ini lanjutannya yaitu mengenai pengendalian secara hayati, yaitu dengan mengendalikan musuh alami. Yaitu musuh alami yang terdiri dari parasitoid, predator, dan patogen. Salah satunya yaitu parasitoid Trichoderma, yang di sini saya bisa jelaskan di sini. Inilah yang disebut sebagai parasitoid Trichogramma. Parasitoid ini dapat mengendalikan hama daripada Maruca tetualis atau penggerek polong pada tanaman kedelai. Oke, lanjut. Kemudian ini musuh alami daripada Chrysoperla camea. Ini dapat mengendalikan daripada kutu kebul. Kutu kebul tadi itu yang terjadi putih-putih yang terdapat pada daun. Inilah hama ini, musuh alami ini daripada Chrysoperla ini camea dapat mengendalikan daripada kutu kebul. Oke, baik, lanjut kita ke yang keempat, pemantauan lahan secara rutin.
Masalah hama timbul karena kombinasi faktor lingkungan yang mendukung pertumbuhan populasinya. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pemantauan lahan secara rutin mulai dari populasi hamanya, peranan musuh alami, iklim, serta kondisi lingkungan. Karena kita tidak tahu keadaan ekosistem lahan yang selalu berubah pada setiap saat dan berkembang. Jadi perlunya dilakukan pemahaman atau pemantauan lahan secara rutin. Bisa dilakukan pagi maupun sore. Kita pergi ke lahannya, kita cek bagaimana kondisi perairannya juga, bagaimana populasi hama, sehingga kita dapat menurunkan daripada atau mengendalikan daripada hama tersebut. Baik, mungkin itu informasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat sehingga ke depan para petani lebih memperhatikan kondisi tanamannya, lebih memperhatikan pengendalian daripada hama dan penyakit tanaman yang terdapat pada tanaman keledai. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.